Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jakarta hari ini. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. KPU dan Bawaslu siap melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menyukseskan pesta demokrasi 5 tahun ini. Seperti apakah kesiapan dari Bawaslu DKI Jakarta? Kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Siti Rahma, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta dalam segmen Dialektika berikut ini. Selamat sore, Ibu Rahma, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Kabar baik, terima kasih sudah hadir di Dialektika Jakarta hari ini. Bu Rahma, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 14 Juni 2022, tahapan pemilu telah dimulai. Bagaimana peran dan fungsi Bawaslu dalam mempersiapkan ini, terutama di wilayah DKI Jakarta? Siap, Mas Raska. Jadi terkait dengan tugas fungsi Bawaslu, yaitu melakukan pencegahan pelanggaran, kemudian penanganan pelanggaran, kemudian juga penyelesaian sengketa proses. Itu tugas utama kami dan terutama dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu. Termasuk tahapan awal kita akan melakukan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Itu langkah awal yang akan kita lakukan. Tentu dalam proses pengawasan tahapan ini kita tetap harus mengedepankan tadi tugas fungsinya itu melakukan pencegahan. Di dalam proses pengawasan ini melakukan pengawasan proses verifikasi, baik administrasi, kemudian verifikasi secara faktual, dan juga penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di tahun 2022. Baik, Bu Rahma, di tahapan awal adalah proses registrasi ataupun juga pendaftaran. Hal-hal apa yang perlu diantisipasi pada saat prosesi pendaftaran ini, mengingat bahwa antusias partai politik begitu tinggi untuk menyukseskan pesta demokrasi ini? Yang pertama tentu waktunya, karena di dalam jadwal dan tahapan kita strict terhadap waktu. Jadi nggak boleh ada yang lebih. Di dalam jadwal tahapan PKPU nomor 3 tahun 2022 ini itu dijelaskan bahwa masa pendaftaran dan juga verifikasi partai politik sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Nah, waktunya mesti taat, termasuk dengan waktu, misalnya pada saat proses akhir pendaftaran pendaftaran akhir partai politik itu pukul 24.00, itu dalam segi waktu. Yang kedua adalah tentang keterpenuhan persyaratan. Jadi di dalam pendaftaran partai politik harus ada syarat-syarat yang mereka harus ajukan. Misalnya contoh bahwa kepengurusan mereka harus 75% di kabupaten kota dan juga 75% untuk di provinsinya, kemudian kepengurusannya 50% di kabupaten kota, demikian juga keterwakilan perempuan nih harus ada, baik di pengurus pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan juga terhadap keterpenuhan anggota. Keanggotaan mereka harus memenuhi 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota di mana mereka mengajukan kepengurusan. Yang lain adalah pengajuan nama, gambar. Itu Mas yang harus kita awasi dan kita harus pastikan bahwa itu ada keterpenuhan di sana dan juga keabsahan dokumen-dokumen yang mereka ajukan dalam proses pendaftaran partai politik ini. Baik, gitu, jadi artinya bahwa dari sisi komposisi persentase, kemudian juga syarat-syarat lainnya termasuk pemenuhan kuota perempuan tadi untuk mewakili di parlemen. Nah, kemudian Ibu Rahma, kita kalau melihat dinamika saat ini, mungkin Bu Rahma juga dari Bawaslu juga mengamati bahwa meskipun pelaksanaan pemilu 2024 masih sekitar hitung-hitungan 1 tahun 6 bulan lebih gitu, tapi geliatnya begitu luar biasa politik di dalam negeri saat ini. Apa yang perlu dipersiapkan Bawaslu sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik? Tentunya harapan kami sebagai Bawaslu mengharapkan seluruh warga masyarakat, seluruh stakeholder lah terkait dengan pemilu tidak membuat berbagai kegaduhan. Dalam hal ini tentu kita patuh terhadap aturan-aturan main yang memang sudah ada di setiap tahapan pemilu. Misalnya terkait dengan peraturan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Memang peraturan KPU-nya kita masih yang lama. Tapi karena dengan adanya putusan MK nomor 55 tahun 2020, di mana partai-partai yang memenuhi parliamentary threshold 4% pada pemilu 2019, mereka hanya diverifikasi secara administrasi aja. Faktual tidak lagi dilakukan, kemudian nanti faktualnya akan dilakukan di partai-partai baru itu, Mas, yang nanti akan ada. Dari harapannya memang seluruh warga masyarakat ikut mencegah jika terjadinya ada pelanggaran. Kemudian harapannya di setiap tahapan kan di situ mungkin ada potensi dugaan pelanggaran.
harapannya kita semua masyarakat bisa melaporkan. Jika tidak mau melaporkan secara resmi, tentu kita harapannya mereka menginformasikan. Karena tangan-tangan Bawaslu ini kan di setiap daerah yang nggak terlalu banyak secara kuantitas. Tapi masyarakat tentu dia bisa mengawasi sampai ke akar rumput gitu, Mas. Baik, Bu Rahma, kita kalau melihat fenomena yang terjadi dari pengalaman pesta demokrasi kita di tahun-tahun sebelumnya, ini adalah satu korelasi yang sangat konkret gitu ya, ketika partai politik yang bergabung atau yang disahkan menjadi peserta pemilu dengan jumlah yang banyak, secara otomatis potensi-potensi gangguan, kemudian juga hambatan-hambatannya juga akan cukup besar. Nah, bagaimana tingkat keamanan, kemudian juga pengawasan, terutama bagi pengawas pemilu di lapangan nantinya, Bu Rahma, di wilayah DKI Jakarta? Kalau lihat dari pengalaman sebelumnya sih, wilayah DKI Jakarta relatif aman, Mas. Karena masyarakatnya kalau menurut saya lebih rasional gitu ya. Karena perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi di masyarakat itu kelihatannya lebih dimasukkan ke dalam rasionalitas dalam berpikir. Jadi biasanya yang kita takutkan sebenarnya anarkis ya di dalam demokrasi. Jadi yang tidak siap menerima perbedaan. Dan ada mungkin di wilayah-wilayah tertentu itu misalnya kalau terjadi kekalahan dan sebagainya. Dalam kontestasi kan kita kenal ada yang namanya kontestasi berapa persen peluang yang mereka akan menangkan. Kalau kita misalnya lihat di pileg ya, itu kan dari jumlah calon itu sekian banyak gitu ya, yang akan menang hanya sekian banyak, mungkin investasinya hanya sekitar 2% yang akan terpilih, 98%-nya akan gagal. Nah tentu harapannya seluruh tim sukses atau seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pemilu ini mampu untuk siap apapun yang terjadi, misalnya siap menang dan tentu siap kalah gitu. Nah kegaduhan itu kan biasanya ditimbulkan karena jadi perbedaan konsekuensi itu. Untuk legowonya harus besar begitu. Nah ya betul sekali, Mas. Baik, Bu Rahma, kita kalau belajar dari beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi begitu ya, artinya bahwa Bawaslu juga harus menyiapkan infrastruktur, kemudian juga harus menyiapkan berbagai SDM untuk mengamankan pemilu tersebut. Salah satunya adalah membuka kesempatan setiap warga negara yang akan bergabung sebagai pemantau pemilu. Seperti apa mekanisme dan prosedurnya? Ya, dalam pemantauan pemilu kami masih menggunakan Perbawaslu nomor 4 tahun 2018 karena dia masih relevan, yang nggak ada perubahan. Beda halnya dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik, di sana ada putusan MK nomor 55 tahun 2020 yang harus diakomodir, sehingga tentu melakukan ada perubahan. Kalau misalnya ini pemantauan pemilihan itu diatur dalam Perbawaslu 4 tahun 2018. Mekanismenya tentu pendaftaran dulu, kemudian dilakukan verifikasi, setelah verifikasi baru kemudian dilakukan akreditasi. Ada 3 tahapan ini yang harus dilakukan oleh pemantau pemilu. Tapi sebenarnya masyarakat secara pribadi itu bisa memantau pemilu gitu ya, Mas. Jadi kalau terjadi ada dugaan-dugaan pelanggaran yang kemungkinan ini ada potensi nih di tahapan ini gitu, siapa melakukan apa, nah itu juga bisa dilaporkan ke kami sebagai pengawas pemilu, karena kan tentu laporan harapannya itu ada yang melakukan penindakan kan. Nah kalau tupoksi penindakan pelanggaran itu memang hanya kami di Bawaslu, baik itu di Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga Bawaslu Provinsi. Proses penindakan pelanggaran itu kan pelanggaran ada beberapa jenis. Pertama pidana pemilu, yang kemudian jenis administrasi, kemudian sengketa proses, yang ketiga adalah tentu pidana pemilu yang setiap orang bisa saja terkena pelanggaran tersebut gitu, Mas, sesuai dengan ketentuan pidana pemilu di Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi harapannya sih kalau misalnya lembaga pemantau yang akan mendaftar itu baik LSM, kemudian badan hukum, itu bisa mengajukan kalau dia sifatnya akan mengawasi atau melakukan pemantauan di wilayah kabupaten kota, dia bisa mendaftarkan di Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga mejanya sudah dibuka, meja pendaftaran pemantau pemilu. Kalau dia wilayah pemantauannya ingin di provinsi, dia juga bisa meminta akreditasi di Bawaslu Provinsi, dan jika bersifat nasional minimal 2 provinsi, dia bisa mendaftarkannya di Bawaslu Republik Indonesia. Jadi 3 tempat, baik Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI untuk meminta akreditasinya gitu, Mas. Baik, jadi artinya bahwa secara berjenjang dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi dan pusat pun bisa dilakukan setiap bagi warga negara yang ingin terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Betul, Mas. Baik, Bu Rahma, kalau kita belajar lagi melihat bahwa setiap mekanisme pelaksanaan pemilu ini juga membutuhkan pengawasan yang ekstra, terutama pada saat tahapan-tahapan sudah memasuki misalnya tahapan kampanye, kemudian juga tahapan publikasi dan sebagainya. Dan tidak terlepas dari pengalaman kita bahwa akan adanya quick count yang akan memprediksi hasil pemilu tersebut. Apa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi ini? Kalau quick count itu sebenarnya
hak warga negara juga, Mas. Tapi memang di sana ada larangan-larangan aja. Misalnya di hari H pada saat ada proses pemungutan penghitungan suara itu tidak boleh dilakukan, tetapi nanti mekanismenya juga akan tetap dipantau bersama gitu ya. Jadi sepanjang itu tidak ada larangan di dalam undang-undang itu boleh saja dilakukan. Tapi kalau misalnya pemantauan pemilu ini, apalagi yang terakreditasi, memang syarat utamanya, syarat mutlaknya itu wajib independen dan dia tidak boleh berafiliasi dengan salah satu peserta pemilu gitu, Mas. Quick count ini sebenarnya harapannya juga bisa lebih relatif independen gitu ya, Mas ya. Tapi kita tahu sendiri quick count yang seperti apa. Yang jelas kalau kami tentu Bawaslu adalah memantau hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam undang-undang. Itu yang akan kami pantau secara real time gitu ya. Baik, apakah ini akan bisa menjadi satu teguran ataupun juga sanksi yang akan diberikan oleh Bawaslu seandainya ada partai politik ataupun juga peserta pemilu yang mengeluarkan rilis hasil quick count yang mereka anggap sebagai lembaga independen untuk mempublikasikan kepada masyarakat? Kalau teguran itu tentu kalau Bawaslu konsen pada apa-apa saja yang dilarang di dalam aturan perundang-undangan. Artinya di luar tersebut tidak dalam kewenangan Bawaslu? Iya, kalau yang luar kewenangan misalnya contoh pemantauan media sosial dan sebagainya, itu kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal ini tentu cyber gitu ya, pakainya undang-undang IT, Mas. Jadi kalau yang lain misalnya penyiaran, terkait dengan penyiaran, tentu aturan dalam kampanye dalam penyiaran juga diatur kan. Nah, kami akan tentu berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan hal-hal tersebut, karena yang akan bisa memberikan rekomendasi tentang di penyiaran, misalnya lembaga penyiaran tanda kutip misalnya melebihi dari spot yang ditentukan dalam undang-undang, nah, tentu ini adalah Komisi Penyiaran gitu. Jadi semuanya tentu berkolaborasi terkait dengan tupoksinya. Sama halnya dengan pelanggaran hukum lainnya, Mas. Ini ada kan pelanggaran netralitas ASN, ada TNI Polri. Nah, itu karena dia ranah kewenangannya, Bawaslu hanya melakukan kajian, kemudian nanti merekomendasikan ke Komisi ASN, nanti Komisi ASN yang akan menindaklanjuti itu. Demikian. Jadi artinya bahwa dikolaborasi dari berbagai pihak itu, Bu ya, betul, untuk memetakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran apa. Apakah pelanggaran disiplin terkait dengan kedinasan, misalnya ASN, TNI, Polri, dan sebagainya, ataupun juga berkaitan dengan kode etik, betul, baik itu penyiaran dan sebagainya. Bu Rahmah, ke depan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Bawaslu? Apakah akan membentuk tim Satgas khusus, ataupun juga tim gabungan khusus, yang dalam pelaksanaannya bisa membantu Bawaslu DKI mempermudah kerja ataupun juga proses yang akan dilakukan di lapangan? Siap, Mas. Dalam melakukan pencegahan, kami tentu bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi bagaimana seluruh masyarakat, seluruh stakeholder itu mau dan ikut gitu berpartisipasi. Apapun itu langkahnya, kami juga banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan, misalnya dalam membangun budaya literasi. Kami di Bawaslu DKI Jakarta, kami ada sekolah literasi, kemudian kami sendiri melakukan ada forum rembuk demokrasi dan pemilu, di mana harapan kami dengan forum itu dengan berbagai isu-isu di setiap tahapan kami akan berupaya untuk melakukan diskusi-diskusi, dan tentu harapannya ada rekomendasi yang bisa kita tindak lanjuti dari diskusi-diskusi dengan seluruh stakeholder tersebut. Jadi kami tidak akan menutup diri, tetap membuka peluang termasuk Satgas tadi jika dimungkinkan, sepanjang tidak terkait dengan misalnya tugas-tugas penanganan pelanggaran, penindakan pelanggaran, itu ada prosedurnya khusus dan prosesnya kita strict terhadap waktu penanganan pelanggaran, terus waktu penyelesaian sengketa proses yang memang sudah diatur undang-undang dan juga perbawaslunya gitu, Mas. Baik, Bu Rahma, dari kabupaten dan kota yang ada di DKI Jakarta, wilayah mana yang dianggap paling rawan sehingga memerlukan perhatian ekstra dari kabupaten kota yang ada? Ya, kalau kami kan ada namanya indeks kerawanan pemilu, itu akan dirilis oleh Bawaslu RI. Sebenarnya yang paling rawan di DKI Jakarta itu proses pemutahiran data pemilih. Itu adanya di wilayah Jakarta Timur, dia agak tinggi di sana ya. Tetapi sebenarnya bisa diantisipasi. Kenapa dia ada tingkat kerawanan yang tinggi? Karena memang kalau DKI kita tahu sendiri mobilitas yang tinggi, di mana antara satu dengan yang lainnya. Terutama khususnya dalam, kalau pileg saya nggak ada masalah ya. Artinya semua memiliki hak pilih, kecuali misalnya kalau dari provinsi lain dan sebagainya itu mungkin ada beberapa surat suara yang nggak diberikan. Tetapi kalau misalnya nanti Pilkada DKI yang terjadi di tahun 2024, itu kan sering hanya pemilih untuk DKI Jakarta. Nah, di situ tingkat kerawanannya juga menjadi tinggi ketika proses pemungutan dan penghitungan suara. Kalau belajar dari tahun 2017 kemarin kan, banyak pemilih yang eksodus juga masuk ke wilayah DKI Jakarta, memang mereka masih layak sebagai pemilih DKI karena KTP-nya memang masih DKI, tapi wilayah domisili itu kebanyakan sudah di luar DKI, tetapi mereka nggak mau memindahkan KTP. Kenapa dia rawan di sana? Karena pada saat proses
hanya berapa persen yang disediakan untuk surat suara. Berarti ada hanya berapa dengan persen, misalnya 2% atau 2,5%, itu berarti kan tingkat kesediaannya sangat rendah itu ya. Nah, itu biasanya jadi berpengaruh juga terhadap stok surat suara yang ada di lapangan begitu. Sangat berpengaruh. Kalau berapa pesan singkat karena waktu kita sangat terbatas sekali kepada peserta pemilu sebelum diselesaikan, silakan. Satu tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi itu pesan yang singkat gitu ya Bu ya? Singkat, padat. Mari masyarakat kita sama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu. Jika ada dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi, masyarakat bisa melaporkan atau juga memberikan informasi awal kepada pengawas pemilu, kepada kami agar kami bisa tindak lanjuti sesuai dengan proses penanganan pelanggaran yang ada di Perbawaslu dan juga Undang-Undang 7 tahun 2017. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Siti Rahma, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini juga bisa memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa petugas termasuk KPU dan juga Bawaslu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Terima kasih Bu Rahma atas waktunya, sukses selalu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Mas. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jakarta Hari Ini.